Seorang wanita melakukan aksi pembunuhan kepada kekasihnya dengan cara yang sangat mengerikan dan tergolong sangat aneh. Koper yang biasanya digunakan oleh seorang pembunuh untuk meletakkan dan membuang jasad para korbannya. Namun, kisah ini berbeda dengan kisah lainnya. Koper ini dijadikan sebagai alat pembunuhan. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak kisah nyata berikut ini. I fell asleep. When did you do CPR? This morning, when I found it. Before you called? Yes! 911, what is the location of your emergency? 4748 France Court, apartment 3. Sarah. Kisah nyata kali ini terjadi di Winter Park, Florida, Amerika Serikat. Pada tanggal 24 Februari tahun 2020. Seorang wanita yang bernama Sarah Boone berusia 42 tahun. Sarah telah bercerai dan menjadi single parent dengan satu anak bersama mantan suaminya yang bernama Lucas. Sejak tahun 2016 lalu, Sarah menjalin hubungan dengan pacarnya yang bernama Georgie. Namun hubungan mereka tak cukup baik karena mereka sering putus nyambung dalam hubungan. Hubungan antar Sarah dan Georgie diketahui adalah hubungan yang toksik. Sebab Sarah sering mengalami cedera dan luka akibat kekerasan dalam rumah tangga mereka. Pada tahun 2018 dan 2019, Sarah melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya kepada pihak berwajib. Namun kasus tersebut tidak sampai ke ranah pengadilan, karena Sarah memutuskan menerima permintaan maaf dari Georgie. Setelah insiden tersebut, Georgie dilarang untuk bertemu dengan Sarah. Namun beberapa hari berikutnya, Georgie berhasil menemukan cara untuk kembali ke rumah Sarah. Kali ini, Georgie tidak hanya melakukan kekerasan terhadap Sarah, tetapi juga meninggalkan rumah dengan membawa kartu kredit milik Sarah. Georgie Torres, yang berasal dari kota Philadelphia, memiliki status duda dengan 3 anak. Namun pada saat itu, ia belum memiliki pekerjaan tetap. Meskipun Sarah telah mengalami perlakuan buruk berulang kali, hal itu tidak membuatnya meninggalkan Georgie. Tetangga-tetangga Sarah telah berkali-kali menelpon polisi setempat karena terganggu oleh suara pertengkaran yang terus-menerus dari rumahnya. Menurut laporan polisi, Sarah tercatat sebagai wanita tipe agresif, di mana konflik tidak hanya pada perdebatan lisan, tetapi juga melibatkan fisik. Pada tanggal 24 Februari, pagi itu Sarah melakukan panggilan darurat 911. Di telepon tersebut, dia memberitahu operator bahwa Georgie kekasihnya terjebak dalam sebuah koper dan ia lupa untuk membukanya. Dan inilah rekamannya. 911, what is the location of your emergency? 4748 France Court, apartment 3. Is this a police or medical? My boyfriend is dead. Okay, send the line for the fire department. Do not hang up. Okay, 4748 France, correct? Correct. All right, great. Now tell me exactly what happened there. My boyfriend and I were playing last night, and I put him in a case and we were playing. And Okay. like kind of hide and seek kind of thing. So I fell asleep and I woke up and he was dead in the suitcase. So I don't know what happened. I don't know what happened. Like he has like
blood coming out of his mouth, and I don't know if like he had like an aneurysm or what happened. Right, okay, all right, okay. Listen, we're getting help out Purple. there, too. Okay, is he hanging from somewhere or what, ma'am? No, I pulled him out of the suitcase. I Out of tried the- giving him CPR. Okay. Setelah kedatangan ambulan, pemandangan yang mengerikan terungkap. Reggie ditemukan meninggal dunia di dalam koper tersebut. Muncul pertanyaan besar, mengapa Georgie berada di dalam koper? Dan Sarah pun memberikan pengakuannya pada polisi pagi itu. The problem is I fell asleep. I fell asleep. When did you do CPR? This morning when I found it. Before you called? Yes! 1 o'clock right now. I tried. I was awake, but I actually got out of the bed at like 12:30ish, whatever. So I came downstairs and I was like, oh, he's in the suitcase still. Pada tanggal 23 Februari tahun 2020, Georgie pulang dengan membawa 2 botol wine. Malam itu mereka menikmati wine sambil bermain puzzle hingga pukul 7.30 malam. Setelah itu, pada pukul 8.30, mereka memutuskan untuk bermain petak umpet. Sarah pertama kali bersembunyi di dalam kamar mandi. Dan ketika Georgie menemukannya, giliran Georgie untuk bersembunyi. Sambil tertawa, keduanya berinisiatif membuat permainan itu lebih menarik. Georgie mengusulkan untuk bersembunyi di dalam koper tersebut. Tanpa ragu, Georgie masuk ke dalam koper dan Sarah tidak menutup resleting koper dengan rapat agar Georgie bisa menghirup udara. Namun setelah itu, Sarah masuk ke dalam kamar pada pukul 11.30 malam dan berbaring di sana selama sekitar 30 menit. Setelah itu, dia memutuskan untuk minum obat tidur dan tertidur hingga keesokan harinya pukul 11.30 siang. Saat bangun, Sarah mengira Georgie mungkin sudah asik bermain di depan laptopnya atau tengah sibuk dengan aktivitas lain. Sarah kemudian mulai mencari Georgie di seluruh rumah, tetapi tidak berhasil menemukannya. Barulah pada saat itu dia menyadari bahwa Georgie mungkin masih berada di dalam koper. Dengan cepat, Sarah membuka koper tersebut dan menemukan Georgie dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Pertanyaan pun muncul, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Apakah yang diungkapkan Sarah itu benar? Ataukah dia berusaha menyembunyikan sesuatu di balik kematian Georgie? Inilah penemuan polisi dari hasil investigasi. Sebelum menghubungi panggilan darurat 911, Sarah telah menelpon mantan suaminya terlebih dahulu, yaitu Lucas. Mantan suaminya datang ke rumah Sarah pada siang itu untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, polisi mulai menduga bahwa kematian Georgie mungkin bukan karena kecelakaan. Polisi menganggap bahwa jika Sarah benar-benar berniat untuk mengeluarkan Georgie dari koper, seharusnya dia melakukan sebelum minum obat tidurnya. Waktu 30 menit sejak permainan petak umpet telah dimulai dianggap cukup bagi Sarah untuk menyadari bahwa Georgie mungkin merasa sangat tersiksa di dalam koper. Dari situlah, tim investigasi mulai mempertanyakan keaslian niat dibalik tindakan Sarah. Dengan temuan ini, diyakini bahwa Sarah sengaja menyuruh Georgie masuk ke dalam koper sebagai bentuk hukuman karena ketahuan berselingkuh. Di koper, Sarah menutup semua resleting koper dengan rapat. Tidak ada ruang untuk udara masuk. Yang tak terduga, polisi menemukan rekaman dari ponsel Sarah yang menggambarkan kejadian mengerikan ini.
Di dalam rekaman itu, terdengar suara Georgie yang berteriak meminta tolong dari dalam koper. Dan dia menyatakan bahwa tidak bisa bernapas. Sarah. For everything you've done to me. Sarah. For everything you've done to me. Sarah. You. Sarah. You. Sarah. Stupid. Sarah, I can't breathe, babe. That's on you. Sarah, I can't breathe. It's on you. Temuan ini menambah bukti bahwa insiden tersebut bukan kecelakaan, melainkan tindakan sengaja dari Sarah. Akan tetapi Sarah sama sekali tidak berniat untuk membuka koper itu. Bahkan ia malah tertawa dari sofa sambil menjelaskan bahwa apa yang dirasakan saat ini sama dengan perasaannya selama ini. Pihak berwajib menemukan 2 video dari handphone Sarah dan diketahui bahwa pengambilan video itu hanya berjarak 11 menit. Dilihat dari ukuran koper kan Georgie, anak kecil pun akan merasa tersiksa berada di sana dalam hitungan menit. Dan hanya dalam 11 menit itu sudah bisa mengakibatkan Georgie kehabisan oksigen. Pada tanggal 25 Februari tahun 2020, Sarah dipanggil ke ruang interogasi untuk memberikan penjelasan tentang kejadian yang sebenarnya. Di sana ia lebih banyak membahas kekhawatiran terkait keamanannya setelah peristiwa tersebut, sambil mencoba menyalahkan Georgie dengan mengatakan bahwa Georgie sering menyakitinya dan enggan untuk berubah. Dari penjelasan Sarah ini, penyidik sangat mudah mengamati dirinya, karena pelaku kejahatan umumnya cenderung tidak fokus pada tindakan yang dilakukan, melainkan lebih berusaha memberikan alasan-alasan di balik perbuatannya. Sarah terlihat menunjukkan pola perilaku yang umum terlihat pada pelaku kejahatan, yaitu mencoba melepaskan diri dari tanggung jawab dengan menaruh seluruh kesalahan kepada korban. Seringkali, pelaku juga berusaha menunjukkan kebaikan yang pernah mereka lakukan kepada korban sebagai upaya untuk membenarkan diri mereka sendiri. Semua tindakan ini sangat umum dilakukan pelaku kejahatan untuk melindungi diri mereka dari hukuman yang akan segera mereka hadapi. Hasil otopsi mengungkap bahwa kematian Georgie disebabkan oleh afiksia, di mana Georgie terkurung dalam koper selama 11 jam lamanya. Keadaan tersebut disertai dengan beberapa luka yang dialami Georgie, termasuk di bagian tangan, kepala. Lalu pertanyaan pun muncul, apakah ada pertengkaran antara Sarah dan Georgie sebelum Georgie masuk ke dalam koper? Meskipun Sarah bersikeras bahwa pada hari kejadian mereka berdua sangat bahagia dan bahkan Georgie masuk ke dalam koper secara sukarela, polisi mempertimbangkan kemungkinan lain. Dugaan polisi adalah bahwa Sarah membawa koper berisi Georgie, lalu naik ke lantai 2 dan dari sana mendorong koper itu meluncur menuruni tangga. Pertimbangan ini menunjukkan adanya kontradiksi antara versi peristiwa yang disampaikan oleh Sarah dan temuan forensik yang melibatkan luka-luka pada Georgie. Polisi mendapat keterangan dari tetangga yang mendengar jeritan pada pukul 10:30 malam sampai jam 11 malam. Hal ini memperkuat dugaan bahwa itu adalah suara Georgie yang berada dalam koper. Mungkin saat itulah Sarah mendorong koper tersebut menuruni tangga. Tak hanya itu, polisi memiliki informasi tambahan yang dapat menjadi bahan pertimbangan polisi, yakni fakta bahwa Sarah pernah ditangkap 1 kali pada Juli tahun 2018 atas tuduhan melakukan pencekikan terhadap Georgie. Meskipun tuduhannya dibatalkan,
Hal ini menunjukkan adanya masalah serius dalam hubungan mereka. Tak hanya itu, penemuan postingan di Facebook Sarah yang menunjukkan foto anak kecil berada dalam koper beberapa tahun yang lalu menambah kemungkinan bahwa Sarah mungkin merencanakan dan memiliki bayangan tertentu mengenai apa yang akan dia lakukan pada hari tersebut. Lalu, apa sebenarnya motif Sarah melakukan tindakan kejam itu? Belum mendapat perlakuan yang tidak baik dari Georgie, maka kemungkinan Sarah melakukan itu karena ingin balas dendam. Namun sayangnya, tindakan tersebut melanggar hukum karena pembalasan dendam dengan cara menyiksa atau membunuh seseorang tidak diperbolehkan. Idealnya Sarah tidak mencabut setiap laporan yang telah dia buat di kantor polisi terkait kekerasan yang dialaminya. Selain itu, Sarah seharusnya tidak kembali lagi kepada Georgie untuk menghindari potensi konflik yang lebih lanjut. Namun terkadang karena takut akan kesepian tanpa pasangan, rasa cinta yang masih terpendam atau rasa bersalah karena melaporkan tersangka, akhirnya Sarah kembali lagi ke pelukan Georgie. Namun dari tahun ke tahun, tampaknya Sarah sudah lelah menerima perlakuan yang tidak adil dari Georgie. Dan pada puncaknya, ia mengambil tindakan untuk balas dendam atas apa yang selama ini dilakukan Georgie terhadapnya. Pada tanggal 25 Februari tahun 2020, Sarah ditangkap dan langsung dipenjara di Orange County, Jerry, Florida dengan dakwaan pembunuhan tingkat kedua. Persidangan Sarah awalnya dijadwalkan pada tahun 2020, kemudian diinformasikan akan dilaksanakan pada tanggal 8 Maret tahun 2021. Namun pengumuman tersebut mengindikasikan penundaan hingga tanggal 7 November tahun 2022. Awal persidangan telah mengalami beberapa kali penundaan selama hampir 4 tahun terakhir, di mana beberapa pembela umum mengajukan mosi untuk mundur mewakili Bond. Saat ini, persidangan dijadwalkan kembali dimulai pada bulan Mei, tepatnya pada tanggal 13 Mei tahun 2024. Meskipun awalnya dijadwalkan pada hari Senin, tanggal 29 Januari, catatan pengadilan mencatat bahwa sidang tersebut akhirnya dibatalkan. Dalam setiap hubungan, baik itu asmara maupun keluarga, kita perlu peka terhadap tanda-tanda kekerasan dan berusaha mencegahnya. Penting bagi kita untuk memahami bahwa tidak ada alasan atau kondisi apapun yang dapat membenarkan tindakan kekerasan. Perlu kita sadari bahwa balas dendam atau tindakan ekstrim lainnya bukanlah solusi yang benar dalam menghadapi ketidakadilan dalam hubungan. Perlindungan dan penegakan hukum yang efektif perlu ditekankan untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi. Oke lah guys, cukup sekian video yang saya bawakan. Saran dan kritik saya minta bantuannya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.